Oke, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati, Prof. Yanto dari Amikom Yogyakarta. Yang saya hormati, Prof. Ono nih bentar lagi. Mudah-mudahan nggak lama, gitu. Jadi tema kita saat ini adalah mengenai animasi. Seperti yang saya tahu, selama mengikuti perkembangan dari, Amikom dan Prof. Yanto memang animasi ini tidak bisa dilepaskan ya, melekat gitu. Berbagai, award baik nasional maupun internasional juga sudah disandang. Nah, di ITT sendiri Prof, itu, untuk animasi juga menjadi bagian yang tak terelakkan juga, karena memang dunia animasi saat ini masih cukup menggembirakan, gitu. Jadi untuk di dunia industri juga masih terus terpakai. Namun demikian, eee, tentunya di Prof juga karena day to day-nya mengikuti terus, jadi kita ingin melihat sejauh mana perkembangan ini Prof. Jadi monggo, dimulai dulu dari Prof. Yanto, time is yours Prof, monggo. Oke. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Pak Ono Wipurbo PhD, Pak Agung yang mau PhD, Amin amin amin. dan Bapak Ibu dan saudara sekalian yang paling saya cintai. Ya saya PowerPoint tapi saya cepatkan aja ya Pak Agung dan Monggo Pak monggo Ono. monggo monggo Prof, Karena sampai silakan ya. ngomongnya perkembangan gitu kan jadi kalau bisa dilihat Pak Agung. Bisa bisa Prof, bisa, sangat bisa. Oh ini kelihatan ya. Ya ini judulnya serunya dunia kreatif. Bisa ya, bisa kelihatan. Saged saged saged. Oke. Yang jelas saya bagi yang belum kenal ya, nama saya M. Suyanto. Yang M nama import dari Saudi Arabia. Suyanto nama Jawa asli, Su maknanya indah. Maka Suyanto, Yanto yang indah. Panggil aja saya Yanto Yanto tapi jangan Su. Apalagi tambahkan. Iya 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 iya. Ya, S1 saya dari fisika atom sehingga kalian saya sebetulnya membuat bom atom. Karena sulit akhirnya Pak Ono membuat kacang atom. Kalau Pak Ono itu lulus dengan predikat cum laude, kalau saya lulus dengan predikat kemelut. Melut. Alias goblok kan. Meskipun goblok neng profesor. Nah, itu aja. Iya, Iya, siap siap siap. itu bedanya di situ. Segoblok-gobloknya Pak Yanto tapi oleh Universitas Gadjah Mada saya dikasih penghargaan sebagai alumni terbaik loh. Tuh, Bidang inovasi. Jadi inilah kisahnya orang goblok. Nah, juga itu oleh Kemendikbud juga ngasih penghargaan dosen penggerak mahasiswa bidang wirausaha dan industri kreatif. Kalau Kementerian Hukum HAM itu insan kreatif bidang ekonomi kreatif. Kalau ini tokoh perubahan karena bisa membawa film animasi Indonesia mendunia. Nah, ini nanti saya akan banyak cerita di situ. Kalau majalah SWA gaya manajemen 7 tokoh yang dipilih. Nah, saya rasa tahu karena yang nomor 1 ini presiden. Pak Cokorde, Pak Hussein, yang baru jadi menteri, Bu Risma, Pak Dahlan. Nah, kenapa saya masuk? Jawabannya sangat jelas. Paling ganteng. wis. Kesimpulannya saya lebih ganteng dari Pak Jokowi. Aja ceritanya, jadi nggak usah. Oke, jadi ini kalau industri kreatif, ini serunya industri kreatif ya. Iya. Nah, ini jadi kalau adik-adik itu udah biasa misalkan jadi seorang yang ini misalkan Mohon maaf Prof, kayaknya slide-nya yang 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 individu belum keluar nih Prof. ya, ya. Ini yang slide all malah keluar. Oh ya, berarti belum di. Ditayangkan. Nah, kalau gini belum juga.
Apa sebelahnya itu sebelahnya? Sebelahnya kali Prof, sebelahnya Prof. Yang sebelah tanda minus itu. Iya. Ini saya oh iya salah mencet. Saya naikkan. Oke. Kalau profesor nggak ada yang salah kok Prof. Oh iya, ini sama dengan teori baru ya kan. Teori baru ya. Saya ini saya kok nggak muncul ininya Pak. Mungkin di share screen-nya di off-kan dulu, terus nanti dibuka, baru di share screen lagi. Ya, tak off-kan betul itu. Buka lagi Pak. Oke, monggo. Nah ini. Masih sama. Terus yang bawah, nah itu betul. Ya itu. Iya, malah gelap. Oke, jadi saya percepat aja ke langsung film ya. Sebentar jadi Prof. Ini sebetulnya ini kalau belum muncul Prof. Belum. Masih slide yang banyak ya Prof. Oh iya, itu gini aja. Nah, nanti ini juga belum. Oke. Kayaknya begitu di slideshow dia pindah ke share screen. Ya, ini tak jamin bisa. Nah, ini bisa. Iya, ini bisa betul. Oke. Nah ini, jadi kalau adik-adik nanti misalkan fotografi ya, itu Sanga Park itu 5 miliar per tahun ya. Nah, kalau ini bukunya Pak Yanto, Photopreneurship, nek ITTS Randuwe tak kasih. Oh siap. Okay. Mendulang-dular melalui foto. Jadi ini yang kayak gini inilah. Ya. Kemudian ini Karen Benson, ilustrator ya, 14 miliar 1 tahun. Saya rasa kaya ya. Ini Alexander Craig itu videografi, animasi ya kan. 87 miliar ini 1 tahun. Luar biasanya. Nah, sinematografi bukunya udah saya tulis. Ini nanti kalau butuh silakan aja. From Startup to Unicorn, sepulang dari Silicon Valley. Nah, saya buat 3 buku, ini salah satunya. Nanti bisa Positive Attitude Changing Everything. Oke, ini saya percepat ya kan. Nah, oke, langsung saja ke film ya. Yes. Total sudah punya berapa buku, Prof? Ya sama dengan Pak Ono. Banyakan Pak Yanto kemana-mana kali. Ya. Oke, ini. Nah, sekarang saya akan mulai dengan namanya Jogjawood. Menarik kan? Jakarta dan Hollywood. Nah, ini film. Jogjawood, ya. Katanya ya. Saya seorang penulis cerita, eksekutif produser, sutradara. Ya. Dari wajahnya kan artis. Kalau Pak Ono kan ilmuwan. Nah, gitu. Nah, jadi model yang kita bangun seperti ini. Jadi kalau adik-adik sekalian nanti mau nulis cerita yang kelas dunia, nah ini yang kalau film-film saya kan film-film kelas dunia ya, yang saya tulis ceritanya. Itu 4 saja ya kan. 1 adalah tema apa yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua adalah alur ceritanya. Yang ketiga adalah karakternya dengan 4 lingkungannya. Hanya 4 itu aja dari pengalaman saya. Nah, kita membangun cerita dari budaya yang kita miliki, kita poles menjadi cerita kelas dunia. Nah, nanti silakan ditanya jawab. Oke, jadi cerita kita sehingga kita sangat kaya cerita itu ya kan. Cerita di daerah kita luar biasa, cuma ceritanya nggak bisa mendunia. Nah, perlu ditambah satu state kalau bahasa saya ya, 1 tahapan lagi bisa mendunia. Nanti saya kasih contohnya ya kan. Yes. Nah ini jadi kita caranya Pak Yanto nulis adalah the film story is based on Indonesian culture with Hollywood storytelling pattern. Itu polanya itu.
Jadi cerita lokal tetapi dengan pola penceritaan Hollywood, maka bisa diterima oleh orang Hollywood. Nah, inilah beberapa nanti yang film-film kita ya kan. Cerita beberapa ini saya yang nulis ceritanya ya kan. Nah, nanti film kita saat ini yang sedang kita kerjakan adalah Ajisaka. Ini film 3D dan Akira. Ajisaka sudah posisinya tadi 80%. Saya sebagai penulis cerita ya eksekutif produser dan juga ikut menyutradarai, tapi namaku nggak harus ada di situ. Sinematografernya juga saya turun di sini. Editingnya juga saya juga turun, jadi lengkap. Kalau buku editing sedang saya selesaikan untuk menulis. Nah, ini ada Golden Snail, ini adalah ceritanya keong emas, tetapi bagaimana bisa mendunia. Crescent Light, ya, cahaya bulan sabit. Nah, ini partner saya namanya David Renaud, ini yang ngerjakan proyek Finding Nemo. Nah, udah terkenal kan? Nah, ini partner saya untuk supaya kita membuat cerita supaya bagus ya. Nah, ini yang filmnya karena gedung bioskop belum buka, itu Timun Mas dan Sang Pangeran. Ini kebetulan saya yang menulis ceritanya. Jadi Timun Mas cerita kayak gitu itu nggak bisa mendunia, ditambah dikit lah jadi mendunia, ya kan. Kill for Her ini Alexander Wright, siapa dia? Bintangnya ini. Saya diundang ke rumahnya anaknya Clint Eastwood, namanya Francis Skywood, itu di sebelah saya itu ya. Ya lumayan, sesekali orang desa diundang bintang film ke rumahnya, ya kan, itu penghargaan bagi saya. Dan nanti ini suaminya ini yang akan membintangi Kill for Her itu ya. Kalau dia datang di syuting, insya Allah Oliver Stone juga akan datang. Itu peraih 2 Oscar ya. Nah, ini yang akan kita buat namanya Forza. Kerjasama dengan AC Milan. Jadi nanti syutingnya juga di AC Milan. Saya sebagai eksekutif produser di sini. Nah, kemudian ini Marco Basalmo ini yang saya ketemu dia pertama kali di Marceau de Film di Prancis ya. Sekolahnya Pak Ono kalau nggak salah itu. Nah, jadi di sana di Marceau de Film ketemu 5 tahun yang lalu ya kan. Dari situ bersambung akhirnya membuat film Akira, dan saya ketemu akhirnya ketika film saya menang Battle Surabaya menang di Hollywood, saya ketemu dengan namanya Manu Gargi. Inilah eksekutif produser film. Contohnya Silent. Silent itu sutradaranya Martin Scorsese. Sutradara peraih 2 Oscar. Oke. Ini di belakangnya si Manu itu hebat-hebat ya. Bintang filmnya juga hebat-hebat. Nah, kemudian saya ketemu lagi secara daring dengan Jill Adler, itu produsernya Superman. Saya diminta, Profesor, tuliskan aku. Tak terjemahkan aja. 4 sinopsis film mythology, Indonesia mythology. Nah, ini yang pertama saya tulis judulnya Expel, ya kan? Buang. Itu sama dengan Princess Manuhara. Ini kan di Borobudur. Nah, yang kedua, kalau di sana ada frozen, kita punya harden. Kalau di sana membeku, kita membatu. Atau bahasa Indonesianya Roro Jonggrang. Iya. Jadi tinggal tak tambahi, kalau cerita hanya Roro Jonggrang cerita Indonesia itu nggak bisa mendunia, susah. Tak tambahi 1 state lagi. Nah, Stray itu kalau bahasa Indonesianya ceritanya Pak Ono, Lutung Kasarung. Kemudian Water of Life itu ceritanya Bima mencari air kehidupan. Nah, ini yang saya serahkan ke Jill Adler, dan kayaknya dia agak tertarik yang nomor 1 ya. Tetapi dengan situasi karena film live ini masih pandemi sehingga belum bisa kita eksekusi. Nah, ini kayak ginilah saya Ajisaka itu kayak gini. Ini Gunung Kidul di masa lalu itu Pak Agung. Kayak gini Ajisaka itu. Nah, jadi Hollywood Cinematography itu bukunya udah saya buat, udah jadi. Nah, kayak gini. Ini Pak Agung ya. Wah, Ini 500 kan halaman tebal. Waduh, lebih dari 200 sih Pak.
Oscar Lima Office. Nah, nanti kalau mau bedah kapan-kapan boleh. Nggih, nanti kalau Jadi ke Jogja saya bawa ya, Prof. partner saya adalah Nick Camicho, itu visual effect-nya film Beauty and the Beast. Ya, jadi ya kelas kakap ini orangnya. Ini brandingnya kayak begitu. November 10 sudah lebih dari 40 international award. Ini ya begitu saya dibiayai oleh Kemendikbud ya kan untuk berangkat ke Hollywood menerima penghargaan ini di gedung bioskop Charlie Chaplin ya kan. Di depan Paramount Picture di sana ya kan. Ya, alhamdulillah minimal orang Indonesia pertama yang bisa pidato di red carpet Hollywood gitu aja. Jadi luar biasa. Jadi ini partner kita namanya Mickey Mierson ya kan. Ini juga yang namanya Children of yang sedang kita bidik di New York untuk bisa kerjasama namanya GCADE. Kemudian inilah cara menjual film itu bisa lewat sinema, bisa college, bisa macam-macam ya kan. Bahkan sekarang bisa di online seperti Netflix, Disney Plus dan sebagainya. Dan sekarang kita punya hubungan dengan Warner Bros yaitu kita saat ini ngerjakan proyeknya Warner Bros. Nanti dalam jangka panjang ITTS bisa ya kan menjadi bagian dari MSV Studio untuk ngerjakan proyek-proyek internasional. Nanti setelah lulus langsung animator kelas dunia. Alhamdulillah. Mengerjakan proyek kelas dunia. Oke. Jadi ini gedung bioskop kita kayak gini. Battle Surabaya udah masuk di Keongmas juga. Bisa juga lewat digital, lewat TV, seperti kita jual di Garuda dulu, di Batik, di Etihad, di Qatar, ya kan. Dan alhamdulillah Battle Surabaya bisa masuk pasar Cina, ya kan. Di Best TV Cina, di Star TV Cina, Guangdong TV Cina, dan yang mengharumkan adalah bisa masuk Amazon, ya kan. Ya ada UK maupun US ya. Dan ini nanti harapannya film Kill Harry itu antara 7 sampai 8 million dollars. Sama ya, kurang lebih di rata-rata 7,5 million dollars. Kalau 7,5 itu sudah lebih mahal dari pesawat N219. Itulah target saya. Jadi targetnya Amikom membuat film itu ya kalau bisa lebih mahal dari N219 supaya kita bisa dihargai ya. Soalnya kalau saya tidak ngomong ini nggak dihargai. Film animasi seakan-akan rendah ya. Padahal film animasi adalah emasnya Indonesia di masa yang akan datang. Ini ya kurang lebih itu tadi targetnya N219. Bisa dibuat gamenya, bisa dibuat publishingnya, buku dan sebagainya, bisa dibuat merchandisingnya, dan akhirnya kita 2005 Center of World Class Animated Feature Film Industry. 2030 Center World Class Creative Industry. Kalau sudah kayak gitu, Indonesia punya titik sebagai Center of Animated Film Industry. Kalau sudah seperti itu, terima kasih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keep applause. Terima kasih, Prof. Mantep, mantep. Gile. Trailernya enggak, Pak? Boleh. Boleh. Mana nih trailernya? Jarang-jarang nih kita ngeliat trailer. Ini yang Ajisaka apa yang? Monggo. Yang sudah ready aja. Surabaya kan udah tahu yang Ajisaka. Ya, jadi yang Ajisaka dicari dulu ya. Ya pakai lupa kan ya boleh kan. Enggak apa-apa. Namanya juga usaha. Nah, ini udah ketemu ya, alhamdulillah ketemu. Satu aja ya. Oh iya Prof. Ajisaka. Saya malah belum pernah lihat loh. Biar nggak lama-lama kan. Oh iya, Ajisaka.
Tapi ini teaser ini Pak. Buatan apa-apa. Oke, Siap. waktu siap-siap. Siap. Ready play. Ya. Do you really think a scrawny kid like you forgive me? Only by understanding yourself will you understand your power. Welcome to Java. You don't need to worry about some Marvel boy. That stupid prophecy will never come true. Nah, itu saja dulu Pak Gus. Pak Ono nggak kebagian waktu. Orang waktunya buat Pak Yanto kok. Baik Prof, terima kasih. Wah ini luar biasa nih animasi. Prof, saya ada ya mungkin nanti disambung sama teman-teman dari mahasiswa mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Jadi pertanyaan saya pertama adalah seberapa penting branding seperti intellectual property rights sebelum membuat film, Prof? Ya, itu sangat penting. Jadi pertama kali setelah jadi karakternya, sebaiknya itu dimasukkan hak kekayaan intelektual, copyright. Ya. Itu penting supaya ya tidak diaku oleh orang lain. Itu penting. Kemudian, setelah itu juga kita ada di yang namanya Internet Movie Database, ya kan, di IMDb. Karena siapa yang muncul pertama kali itulah yang memiliki, karena copyright itu dulu-duluan. Nah, kita harus tayangkan di itu siapa yang dulu berarti dia yang memiliki hak kekayaan intelektualnya. Di samping kita sudah hakikan. Oke. Berarti kalau untuk misalkan kita bikin sebuah film kemudian dinarasikan dalam bahasa Jepang, Malaysia, terus kemudian di US dan sebagainya, berarti mendapatkan peluang untuk mendapatkan revenue itu juga terus ya Prof? Ya, insya Allah. Kecuali filmnya berhenti ya, berhenti, stop dulu. Kalau dalam konteks mungkin bikin animasi itu 1 menit itu butuh berapa lama, Prof? Atau mungkin 1 jam butuh berapa tahun gitu untuk proses? Ya, pertanyaannya gampang. Kamu punya SDM berapa? Oh, gitu. Kan SDM-nya untuk animasi itu 2.000. Kalau kita 200 ya kan. Nah, kalau mahasiswa bisa jadi tidak berupa film yang panjang, tapi film yang pendek-pendek saja. Tapi kalau dari pengalaman saya, kalau seperti itu sebagai YouTuber bidang animasi, itu malah yang bagus itu dikasih nyanyian. Itu yang mendidik itu Baby Shark itu ya kan, itu sampai 1 miliar. Karena kalau ya itu pendek, jadi YouTuber aja bidang animasi, saya rasa itu juga menarik. Soalnya Pak, modelnya di sana kan CPM, cost per mile, ya kan, atau pokoknya per 1000, itu kan bahasa Yunani. Pak Agung pernah ke Yunani belum? Belum Pak, nek dimarahi ibu Nani udah pernah. Nah, ya. Betul sekali ya kan. Jadi kalau belum silakan datang ke tempatnya Kang Nani. Ini namanya Yunani tadi.
Nah, itu jadi setiap 1.000 penonton itu kurang lebih $2 ya kan. Tapi kalau penontonnya 1 juta berarti kan 2.000 US dollar. 2.000 2.000 US US dollar. dollar kan ya kurang lebih berapa itu ya? Sekitar 50 200 juta ya. 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 50 juta kan. Kan ya lumayan. Sae Pak Agung nggak cukup duit 50 juta. Nah, jadi itu apalagi Baby Shark tuh sampai 1 miliar yang nonton. Nah, jadi itu yang sederhana. Kalau seperti kita memang film ya, karena kita tidak sekedar hanya reputasi universitas, tapi reputasi bangsa. Kalau saya hanya serial, aku sudah kalah dengan, saya ngomong terus terang, Malaysia. Begitu aku animasi kelas dunia, saya langsung bisa menang. Itu sebetulnya. Jadi reputasinya tidak sekedar reputasi Universitas Amikom, tetapi ini reputasi bangsa. Ya. Ini ada pertanyaan nih, Prof. Ya. Apakah green screen itu untuk animasi diperlukan? Ya, betul sekali. Tapi utamanya perpaduan antara live action dan animasi itu sangat penting sekali, ya kan? Green screen itu. Nah, jadi kita kalau di Jogja ada yang green screen yang memang untuk film. Jadi lightingnya itu harganya sekitar 0,5 miliar, baru lightingnya saja. Nah, jadi mahal sekali karena untuk film quality ya, kualitas film ya. Nah, tetapi kalau untuk animasi yang sederhana tidak harus butuh itu ya. Tetapi kalau kepingin merekam gerakannya supaya lebih manusia, nah itu bisa nggak apa-apa untuk percontohan. Kalau untuk 3D biasanya memang butuh ya. Dulu kita punya motion capture juga ya. Nah, itu ada green screen-nya. Tetapi sekarang tools software animasi itu semakin menyediakan alat-alat yang membuat itu lebih sederhana. Ya kan? Saya terus terang kalau softwarenya tadi, kalau adik-adik saat ini yang baru banjir, Amikom kebanjiran produk itu adalah 2D animation itu kita termasuk high quality, maka Warner Bros milih kita di Asia itu hanya 2 yang dipilih, Amikom yaitu MEM Studio dan Filipina. Hanya 2 yang ngerjakan Annie Frank itu. 2 itu tidak lain adalah, bahkan yang Filipina itu kita koreksi. Jadi ada yang belum puas dia, yang koreksi malah. Nah, nanti harapan kita ITTS itu ya kebagian itu, project-project itu. Jadi ada yang high quality ya kan, film yang kelas tinggi, tapi ada yang film serial. Mungkin untuk level awal itu serial. Nah, kalau serial itu biasanya cut of animation ya kan. Itu jadinya cepat. Mungkin nanti ITTS ya kita coba karena kita akan dapat project banyak yang kita tidak mampu, Amikom Siap. mampu. Kita kan punya saudara Amikom Purwokerto, ITTS, Amikom Institut Teknologi Tangerang Selatan, ada Amikom Surakarta. Kita bergabung untuk membuat sebuah platform industri animasi supaya bisa supply untuk pasar dunia maupun pasar Cina. Cina saat ini sangat butuh sekali ya. Ini ada mahasiswa kita nih. Monggo Mas Reza, silakan mau tanya. Ini juga hobinya animasi nih. Silakan Mas Reza. Mumpung ada masternya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, nama saya Muhammad Reza Palevi, Pak, dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Saya mau bertanya nih Pak, kan dalam pembuatan animasi 2 dimensi atau 3 dimensi itu ada namanya proses perancangan konsep dan pengetikan dialog naskah dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan saya gini Pak, setelah proses-proses tersebut, apakah peranan pembuatan storyboard itu penting dalam pembuatan suatu animasi Pak? Ya, jawabannya sangat jelas penting ya kan, supaya kita lebih bisa kira-kira gambaran visualnya itu seperti apa gitu kan.
maka perlu dari story atau dari story itu kan akan muncul nanti adalah yang pertama ya archetypes atau karakter, dan NV-nya lingkungannya kayak apa. Ini dari naskah diterjemahkan ke konsep art. Nah, salah satu dari konsep art itu menjadi yang namanya storyboard. Nah, jadi sangat penting kalau nanti storyboardnya nggak ada, ya cerita setelah dari jadi naskah itu belum tentu yang bagus sekali ya. Setelah dilihat di storyboard nggak bagus, kita potong ya kan. Biasanya kayak gitu. Seperti Aji Saka ini saya potong menjadi tinggal 80 sampai 90 halaman, 90 menit ya kan, supaya bagus ya kan. Bahkan ada waduh ini renderingnya butuh alat yang luar biasa, potong ya kan. Karena kan hanya dialog lewat hutan, nah, cuma kayak gitu potong aja. Nah, jadi bisa seperti itu Mas. Jadi dari naskah kemudian biasanya setelah naskah itu biasanya juga dibuat storyboardnya, dan biasanya juga kita mengadakan yang namanya setelah storyboard dibuat reelnya, dan ada rekaman audio dari pengisi tapi yang masih kasar, jadi dari kita sendiri, nanti baru diisi oleh yang para bintang film. Itu Mas. Jadi sangat penting ya, Prof ya. Oh, sangat penting. Kalau kita akan berani meninggalkan storyboard. Oke. Prof, ini ada pertanyaan lagi nih. Wah, ini paling banyak pertanyaan nih. Dalam pembuatan film itu teknik marketingnya apakah kita menyesuaikan perminatan pasar atau kita idealis saja memproduksi film? Karena kita tahu faktanya banyak juga film yang gagal tayang. Silakan Prof. 100. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi kalau saya film yang idealis tapi laku dijual. Itulah filmnya Walt Disney, ya kan? Filmnya bagus tapi juga meledak penjualannya. Maka salah satu menurut saya referensi yang bagus untuk animasi, kamu harus banyak belajar film buatannya Walt Disney atau DreamWorks. Itu film yang kayak begitu, jadi bagus sekali. Jadi memang misalkan di film November 10 atau Battle of Surabaya, mengapa tokohnya saya beri nama Musa? Itu sudah bagian dari marketing. Karena di Hollywood itu siapa sih orang penguasa film? Orang Yahudi. Siapa nabinya? Moses. Nah, jadi itu bagian dari pertimbangan saya. Kenapa kalau awalnya namanya Ali tapi kata ini nggak menjual, ya udah ganti Musa. Nah, gitu Mas. Jadi itu, dan tokohnya macam-macam, ada Indonesianya, ada Chinese-nya, supaya apa? Maka karena ada Chinese-nya begitu ke Cina laku kan. Kita harus mikir sampai ke sana. Nah, kalau Anda mau lihat filmnya Disney yang baru, kalau ada lagi namanya Soul. Judulnya Soul, jiwa. Itu Anda lihat karakternya ada yang pakai jilbab, ya. Ada yang pakai Arab. Jadi modelnya kayak gitu. Ada bulenya, ada negronya. Jadi caranya seperti itu Disney itu luar biasa. Sehingga tahu ini untuk orang Islam seneng ini karena ada yang pakai jilbab ya, pakai hijab ya. Nah seperti itu. Jadi kita harus pikirkan betul karakternya itu. Seperti ini saya dalam membuat film seperti itu, apalagi film-film yang kelas dunia. Ya. Siap. Prof Ono ada ini nggak mau yang disampaikan? Ya keren banget sih. Jujur keren. Cuman kira-kira pertanyaannya gini Pak Yanto. Ekosistem apa yang perlu kita siapkan ya di kampus supaya bisa mendukung kerjaannya Pak Yanto? Jadi itu yang pertama. Yang kedua ini Pak Yanto. Ya saya kan kenal Pak Yanto udah lama ya. Oh iya. Sampai lebih terkenal dari saya. Enggak lah. Enggak, aku pengen tahu. Aku kan nggak gitu ngikutin perfilman. Tahu pas ngelihat yang sekarang, wah udah sampai sini tahu. Jujur saya kaget juga sih sedahsyat itu. Pertanyaannya kira-kira ini terutama buat saya pribadi sama mahasiswa yang lain ya. Kira-kira
apa yang perlu disiapkan secara pribadi apa ini yang perlu disiapkan untuk bisa sesukses Pak Yanto kira-kira. Yang kedua lebih ke Kalau pribadi. saya lebih sukses. Berat Yang itu. pertama memang kalau dalam film tadi ya. Pertama adalah story-nya. Jadi story itu adalah very important. Itulah intinya dari film sebetulnya. Jadi pertama maka kenapa kita harus kerjasama dengan David Reynolds, penulisnya Finding Nemo. Story is very important. Jadi itu tak ajari cara jualan ke Hollywood ya. Iya. Jualan, Anda mau jualan yang kelas dunia levelnya Hollywood, pertama story. Ya. Dari story itu kita revisi tadi David Reynolds itu kita revisi. Tolong story saya kamu revisi. Setelah itu namamu tak taruh di situ, gitu kan. Karena kalau udah David Reynolds kan Netflix dan sebagainya kan jadi mikir, oh ini ada orang hebat di belakangnya. Nah, jadi itu story. Setelah itu kita membuat teaser yang seperti misalnya Tadi. Thread pendek. Itu dulu ya kan yang dibuat. Setelah itu baru kita jual. Sorry Pak, teasernya bikin timnya Pak Yanto, bukan orang bulenya. Iya, tim kita. Nah, kemudian bintangnya siapa? Kalau punya uang tambahi itu. Bintangnya siapa ini? Kalau kita kan ketika itu ya nggak bisa bintangnya. Saya jualan Battle of Surabaya, award kita udah banyak, international award kita. Itu yang kita jual sebagai gantinya bintang film. Wow. Okay. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau seperti Disney itu kan jelas company-nya udah menjual dulu. Yang kedua bintangnya juga udah menjual. Jadi itu lebih mudah jualannya. Itu di belakangnya Pak, minta maaf nih Pak Yanto. Di belakangnya Pak Yanto kan pasti ada timnya gitu yang buat bikin ngerjain render apa segala macam. Itu timnya gimana itu? Ada 200-an ya. Itu di Amikom semua apa gimana? Di Amikom semua. Nanti kapan-kapan Pak Ono harus ke Amikom supaya tahu dari mana tak jelaskan. Terus mahasiswa yang sedang magang ngerjakan proyek-proyek internasional mana tak tunjukkan biar nanti kawan-kawan mahasiswa di ITTS ini bisa meniru sehingga apa yang harus dipersiapkan. Wow. Enggak, saya mikirnya lebih ke teknis banget sih, harus bisa editing. Ternyata yang perlu story. Ya, itu pertama. Tapi memang Pak Ono, story itu sementara kalau untuk film kelas dunia saya yang pegang. Jadi mahasiswa nggak ada sementara. Tapi belajar boleh. Tapi memang levelnya karena ini jualannya pesawat ya. Iya. Jualannya jualan pesawat. Jadi story mesti saya harus pegang dulu ya. Karena saya buat story dan waktu pendek karena punya rumus. Iya. Mengambil buku lagi nih. Nah ini. Wes ini. Ini rahasia menulis ceritanya ya. Yes. Dengan buku ini sudah saya buktikan 40 international award. Itu sudah terbukti dan ini ngomongnya Oscar winner kan Hollywood, udah terbukti menang di Hollywood. 40 itu dahsyat banget ya. Bukan main ya. Iya. Nah, luar biasa. Untuk bisa jadi seperti Pak Yanto gimana, Pak? Pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan kedua sederhana sekali. Wong saya itu fisikawan, ekonom, ya kan. Tetapi yang ini yang susah. Usia 3 tahun saya harus berpisah dengan kedua orang tua saya. Nah, saya ikut nenek saya. Setiap malam ingat ibunya. Diceritain oleh nenek saya, bercerita. Belum selesai saya tidur. Setiap malam. Itulah belajar cerita sesungguhnya saya. Walah. Nah, ini agak susah. Susah itu. Tetapi dengan saya udah nulis buku ini kan udah diduplikasikan ibaratnya. Oh, oke. Terima kasih banyak, Pak. Itu menolong banget itu bukunya. Nah, sehingga apa? Anak-anak juga bisa menulis cerita yang bagus. Ya. Nanti bukunya kita culik aja, Pak. Nah, iya, tinggal Pak Agung kesini tak kasih yuk. Oh iya, siap. Bukunya nanti. ada di toko buku juga kan? Ada. Apa? Di Gramet ada itu, Pak. Pak Agung itu kepengennya dikasih, Pak.
Dasar. Ya, ya. Ya karena memang beberapa kali memang di tempat beliau ini Pak Ono, jadi memang ada beberapa tempat untuk bikin musiknya ada sendiri, terus kemudian untuk membuat sketsa ada sendiri, rendering ada sendiri, memang banyak. Cuman yang Jadi keren kan berarti ini kan orang Indonesia yang bikin semua sebenarnya ya. Bulenya nggak banyak sebetulnya. bulenya nggak banyak. Kalau yang di sini nggak ada bulenya, Pak. Dahsyat deh. Ya. Itu tapi sorry Pak, tadi kan ngomongnya bahasa Inggris. Itu yang ngomong siapa itu, Pak? Nah, kita biasanya ada anak-anak sini untuk raw voice-nya, untuk kasarnya. Voice over-nya ya Pak ya? Ya, voice over-nya. Setelah itu kita ke Singapura. Ya kan? Nah, di sana kadang-kadang ada aktor Amerika atau aktor ini kadang-kadang ada di Singapura. Nah, seperti yang jadi John Wright di film Battle of Surabaya itu hostnya National Geographic dari US. Jadi kalau nggak bisa animasi jadi VO aja dulu ya, pengisi suara. Kalau Indonesia kan mau di Ayunda yang isi. Kalau kasaran seorang VO, nah ini berapa Prof? Kalau yang Indonesia biasanya bukan Maudi ya, kalau mau jelas Maudi Reza Radian biasa di atas 100 juta ya. Wow. Kalau VO yang kayak penyiar radio itu biasanya pasarannya 15 juta. Yang pagi. Ya. Dan Pak Ono, jadi prosesnya ini kalau nggak salah untuk finalisasinya di Singapura ya Pak ya. Jadi di Indonesia apakah memang alatnya belum ada atau memang finalisasi terakhir di Thailand. Oh, di Thailand. Juga belum ada. Ya. Oh, kenapa finalisasi ada di Thailand nggak di Indonesia gitu? Karena alat-alat di Indonesia juga ada, tetapi kalau untuk internasional kayaknya belum. Ya, kita akan memilih Thailand karena di belakangnya itu ya ada yang namanya Richard Hawk, itu dari US. Nah itu yang kayak gitu itu, yang di Singapura belum sampai ke situ ya. Jadi, itu finalisasi apa itu? Rendering bukan ya? Ono rada blow on bagian itu. Jadi, berarti gini saya jelaskan. Ada tahap pengembangan, salah satu kuncinya adalah story tadi. Setelah itu konsep art ya. Konsep art juga mungkin storyboard bisa dimasukkan sudah konsep art itu adalah yang berkait dengan karakter dan NV-nya ya kan. Termasuk ke arah ke modelingnya. Nah, modeling itu tinggal apa? Kalau 2D kita menggunakan Toon Boom. Jadi jangan software yang lain menurut saya. Kalau untuk industri ya. Flash boleh tapi itu bukan untuk film. Ya bisa untuk film ya kan, tetapi bukan untuk industri. Kalau untuk industri namanya Toon Boom, ya kan. Ya. Kemudian kalau 3D biasanya kita pakai Maya. Tetapi sekarang dengan perkembangan software game, Unreal dan sebagainya mulai bisa untuk 3D. Karena kalau ya nah ini ya. Software game dipakai buat film gitu ya? Bisa. Oh alah. Saya yang ngasih tahu si Nick Kamejo visual effect-nya Beauty and the Beast itu ya. Oh alah. Profesor tahu enggak? Ini sekarang ya kan game itu software game itu oke, thank you Nick. Dikasih tahu saya perkembangannya ini. Kalau kita memang pakai Maya butuh alat rendering yang luar biasa ya. Tetapi kalau software game rendernya cepat ya. Iya kan? Oh ya karena game dia, targetnya game. Jadi agak real time gitu. Iya benar. Cost-nya jadi murah. Oh. Render film Ajisaka itu bukan perkara sederhana ya. Mungkin belum ada di Indonesia yang rendernya seperti kita. Nah itu karena memang ya agak luar biasa untuk film 3D ya. Kemudian setelah ini jadi rendering, set dressing dan sebagainya sampai nanti, nah ini pre-production biasanya. Terus masuk ke yang namanya production, biasanya animation. Itu kalau sudah animation, visual effect, itu sudah lighting, itu namanya production. Kemudian tadi Pak Ono, post production ya mulai
musiknya dimasukkan, Oh. scoring, editing dicampur jadi satu ya kan, ada editing. Setelah itu ada lagi yang namanya color grading ya kan. Color grade. Nah, ini adik-adik anak-anak ini saya tunjukkan. Ini saya juga bisa untuk color grade. Belajar yang namanya DaVinci Resolve, the best color grading in the world, number one in Hollywood. Nah, gratis. Mumpung gratis saat ini harus segera download. Nanti kalau tidak lama bisa tidak gratis ya. Apa tadi namanya, Prof? DaVinci Resolve. Oke. Nah, nanti dilihat ada yang DaVinci Resolve Studio, lah itu bayar. Ada yang DaVinci Resolve saja nggak pakai studio ya. Oke. Ada perbedaannya. Jadi kalau studio film HD misalkan bisa dijadikan 4K, itu bisa dengan DaVinci Resolve Studio. Kan? Ini bagian ngutak-ngutik itu bagiannya Pak Ono biasanya. Itu ngakal-ngakal. Anak saya kerjanya itu Pak, animasi sebenarnya sekarang. Ya. Dulunya dia dari jurusan game di BINUS, lulus kerjanya animasi. Makanya saya bilang, kenapa kamu kerjaan animasi? Kan saya bayar buat coding. Oh ternyata duitnya lebih kenceng ya. Sekarang betul sekali model seperti itu ya. Jadi anak-anak itu kadang-kadang dipesani seperti itu. Ya, kalau saya mengidealis karena ini atas nama Republik University dan atas nama Indonesia. Ya. Jadi kita harus bertempur dengan Malaysia dan harus memenangkan persaingan. Gitu. Ya. Masa kalah sama Upin Ipin ya, Prof? Ya, makanya lawannya Upin Ipin. Ya. Makanya aku nggak mau membuat film yang seperti itu. Kenapa? Karena aku di TV nasional dulu ditolak. Ya kan? Oke. Udah ngelompat ke kelas dunia sekalian. Udah terlanjur ya udah. TV-nya nggak tahu, belum tahu Pak Yanto TV-nya. Sekarang nyesel. Tapi sekarang kemarin sudah Battle Surabaya udah tayang di RTV. Itu saya ketemunya di Jepang, Pak Ono. Ya, saya diundang oleh pemerintah Jepang untuk mewakili Asia Tenggara untuk animation. Terus Malaysia diwakili oleh Malaysia mewakili untuk live action, untuk disediakan stand oleh dibiayai oleh Japan Foundation. Enak kan? Kayak Pak Arno loh, keliling dunia sekarang itu dibiayai. Sekarang tugasnya bikin pinter anak-anak di ini, itu TS. Setelah itu ilmunya kita bagikan. Ya, siap. Terus ini ada lagi pertanyaan nih, Prof. Apa yang bisa ditarik dari dunia internasional yang dikembangkan di Indonesia? Apa kira-kira? Ya semuanya tadi, mulai semuanya dari story, kan. Mulai dari pre-production, konsep art, kita belajar. Karena misalkan film itu yang teasernya Aji Saka yang tak tayangkan tadi, itu tak kirim sama Nick, Dread itu. Udah dikoreksi yang ini lightingnya kurang, ini backgroundnya terlalu menonjol sehingga karakternya kalah dengan backgroundnya yang kayak gitu. Dia udah 20 tahun sudah sebagai sutradara dan visual effect Beauty and the Beast ya serasa diragukan lah ya. Kalau dia nggak hebat ya nggak akan menangani film Beauty and the Beast ya, yang live action itu. Yang bintangnya Emma Watson ya kan. Berarti rohnya animasi itu juga salah satunya dari story. Terus kekuatan branding dalam tokohnya itu ya, Prof ya. Ya, termasuk itu. Ya, kalau di Indonesia kan sekarang lagi populer, mungkin kalau dibalik ya, kalau di Indonesia kan lagi populer Ikatan Cinta nih, Prof. Itu kalau dibikin animasi juga nggak akan dapat feel-nya juga itu kayaknya deh. Ya kalau yang buat Pak Yanto mungkin bisa dapat. Kalau Pak Agung nggak bisa, Pak Agung. Susah, Pak, susah. Jadi gini loh. Jadi film apapun itu sebetulnya kan ada dalam buat cerita itu ada dramatical journey, ada psychological journey atau spiritual journey. Sebetulnya ini dua ini harus dilakukan ya. Film Indonesia kebanyakan lebih menonjol di dramatical journey. Tetapi kalau film-film Oscar yang box office gayanya Disney
kuat di spiritual atau di psychological journey-nya. Jadi dari ego aku menjadi compassion, menjadi orang yang penuh kasih sayang. Jadi itu kan cinta kan sebetulnya. Jadi semua filmnya Disney yang meledak mesti berkait dengan cinta. Jadi behavior-nya dapat ya berarti. Nah, cinta dengan orang tua, cinta dengan adik, cinta dengan sesama, macam-macam. Kalau untuk tim yang 200 orang tadi, untuk cewek berapa orang, Prof? Kan kita juga ada mahasiswa cewek-cewek nih, siapa tahu juga ada minat ke sana. Ya, agak banyak. Tapi yang jelas timnya itu kurang lebih 80% itu dari anak Amikom atau alumni. Ya, jadi hampir 100% itu memberdayakan alumni atau mahasiswa. Jadi itu yang harus dilakukan oleh ITTS seperti Amikom. Oke, siap. Kata satu, kata kunci pentingnya, loyalty. Nah, Oke. Prof, kalau untuk menjaga sebuah kontrol dari sebuah film, kan kita nggak tahu force major yang ada di sebuah perfilman ini ya. Misalkan nyun sewu, misalkan ada yang mungkin sakit atau mungkin resign atau mungkin apa gitu ya. Menjaga story-nya itu supaya ini tetap dapat walaupun timnya mungkin ada yang goyang, itu bagaimana, Prof? Story-nya kan saya yang ngerjakan. Oke. Dan saya punya asisten yang bisa tim kreatif membantu story itu kan ya tim. Jadi story intinya dibuat oleh Pak Yanto, story kembangan dibully ada tim lagi. Nah, itu kadang-kadang saya nggak turun pun ini juga bisa. Tetapi biasanya ditayangkan dulu penuh, baru Pak Yanto ini gini. Keren. Kapan kita, Prof, mau ke Jogja nih? Silakan sampean. Habis lebaran. Mohon maaf Pak batin Pak Yanto. Aku ya terima kasih kemarin ke Jakarta ya. Diundang oleh Pak Menko itu PKN program. Ternyata saya disuruh presentasi. Tapi yang saya presentasikan tentang Silicon Valley. Saya udah diberitahu lagi Pak Luhut juga akan mengundang gitu. Tapi yang kemarin ketinggalan pesawat. Ya. Jadi ceritanya lucu, tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari keunikan. Ketinggalan pesawat. Tiketnya itu gate 21, Pak. Aku tuh terlalu taat kayak Pak Ono. Iya, saya disiplin. Mungkin aku terlalu cepet check-in-nya ya. Nah, tiba-tiba dipindah di gate 18. Lah, tulisannya masih ada Jogja sesuai jadwal. Ada tulisan. Tiba-tiba Jogja ketua jadwalnya hilang, Pak. Nah, baru saya bereaksi kan. Aku tanya, dipindah 18, aku tututi ke 18, ini pesawat udah ditutup, Pak. Terus salah. Terus jawabannya gini. Terus gimana tiket saya? Hangus. Nggak bisa. Anda saya tuntut. Ini tulisannya. Bunyinya gimana? Gate berapa? 21. Tapi saya nggak bisa, Pak. Bapak ke customer service ya. Customer service tinggal gitu, tak tunjukkan profesornya. Thread gitu. Rawani mau kadang Dokter Ono Purbo itu perlu ditunjukkan di situasi. Iya. Begitu kasih jebret itu mikir dia. Langsung diganti, Pak. Memang salah bukan aku loh. Sampai tak tuntut kalau ini coba kamu baca. Gate berapa? 21. Ya kan kita nggak bisa. Secara hukum yang menang yang ini. Tapi tak tunjukkan nggak usah yel-yelan langsung. Versi baru. Memang profesor nggak ada yang salah. Ya, tapi nginep nggak apa-apa. Gitu. Merasakan nginep di hotel yang kayak kapsul itu. Di airport. Nah. Wah, terima kasih banyak loh Pak Yanto. Ini keren banget asli. Ya. Ini ada pertanyaan terakhir. Mas Wah biar tanya lah apa ya? Iya, ada tuh pertanyaan tuh Pak Agung.
Ya, pertanyaan ini Pak, masih malu-malu ini Pak. Iya. Rata-rata chatting dari chatting. Ya, chatting nggak apa-apa, itu yang chatting ada berapa itu? Banyak. Tadi sudah saya tanyakan, Prof. Jadi kalau tadi kan Prof bilang ini ada pertanyaan begini, untuk yang serial seperti Unyil, apakah tidak ingin membuat juga gitu? Ya, terus terang nih, kita udah terlanjur ngelompat dunia, kalau kita buat serial, Mundur. ya mundur, betul kata Pak. Hmm. Kan saya dibayar murah. Nah, gitu. Udah nggak level lagi udah. Satu serial itu saya dibayar 13 juta. Tetapi kalau saya sudah setengah jam dibayar 13 juta, paling banyak 50 juta. Lebih baik kita 3 serial dibayar pesawat terbang. Iya benar. Prof, ini kalau nanti teman-teman tiba-tiba menyajikan storyboard, boleh ya Prof saya kirimkan nanti untuk dicek. Iya, enggak apa-apa. Loh, ini kelas Hollywood loh ini, nggak macam-macam loh ini. Maka sesekali nanti kuliah jarak jauh, bagaimana menulis cerita. Ini. Iya benar. Oke. Jadi sebelum storyboard sebaiknya diajarin ini dulu aku. Oke, siap. Ada gitu ya. Ada semacam ini nggak Pak Yanto? Ada semacam forum biar teman-teman bisa ikut belajar bareng lah apa Ya, gitu. terserah aja Pak Agung aja. Mungkin di webnya Amikom itu di Creative Economy Part kadang-kadang saya ngisi tentang penulisan cerita. Ini Andi, TV Andi. Iya. Gak akan bedah yang ini, sinematografi ini. Mungkin 4 sesi untuk membedah ini. Itu yang nyetak Andi, Pak. Andi ya. Oh, alah, Pak Joko tuh. Friend. Ya memang iya, sejak dulu kan saya udah tahu bukunya Pak Ono. Iya, temennya sama. Sama. Ya. Saya Pak Yogi, ya biasanya itu ya. Oke. Makasih banyak loh Pak Yanto. Wih, luar biasa. Terakhir mungkin teman-teman monggo ini karena beliau masih di kantor ya, jangan sampai kemalaman. Yang terakhir mungkin teman-teman ada yang mau nanya, silakan. Ini langka loh, ini nyari waktunya beliau ini susah banget. Iya. Ini ada tuh dari Toifur. Ya. Udah tadi Pak? Oh udah toh? Oh, Udah semua saya bacain tadi. Oh ya udah. Itu Delisia sama itu. Mumpung ketemu Pak Yanto, jadi pengalamannya termasuk pengalaman ketemu artis Hollywood, pengalaman ketemu apa ya. Teman-teman yang S2 PJJ nih, kalau nggak lulus loh nanti. Ini beberapa dosen kita ada yang PJJ nih, Prof. Saya rasa bagus. Oke. Silakan aja bertanya. Tapi bingung mau tanya yang ditanya apa. Jadi intinya tadi udah saya katakan bahwa kita itu punya art yang tinggi, itu harus dikatakan. Warner Bros memilih Indonesia dan Filipina, ya itu sudah pertimbangan luar biasa, dan yang dipilih MSV Studio, ya. Dan yang maju sebagai besar mahasiswa. Jadi yang senior itu hanya memperbaiki ya. Mahasiswa bisa, nggak masalah. Saya rasa juga mahasiswa ITTS juga bisa, asal diajari. Iya. Tinggal diajari. Ini ada pertanyaan nih Pak. Dari jauh yang seperti ini ya. Ada pertanyaan nih. Dalam dunia animasi apakah sudah menggunakan motion capture atau manual animasi frame by frame? Ya, pertanyaan sangat bagus. Dulu kita menggunakan motion capture. Motion capture digunakan kalau animasinya 3D. Ya. Kalau 2D nggak usah. Ya. Itu dalam bahasa Cinanya kesuwen. Kesuwen. Karena kalau merender itu beda software itu kadang-kadang trouble ya kan. Jadi mending softwarenya itu yang sama sehingga ketika di render itu lebih gampang. Kita punya 2 mesin render ya. Ya nanti bisa dilihat ya di Amikom. Nah cukup bagus ya.
Nanti bisa, itu pun masih belum mencukupi ya untuk membuat film 80. Saat ini Aji Sakau 80%. Dan tadi pertanyaan Pak Agung, saat-saat seperti ini justru film animasi yang mendapat angin segar. Karena apa? Karena orang Hollywood nggak bisa syuting. Bisanya ngerjakan ya proyek-proyek animasi. Maka yang tadi Monstro Inc tadi itu sutradaranya pernah ngerjakan proyek judulnya Lion King yang 2D. Oh, Lion King itu. Winnie the Pooh, Princess and the Frog. Pokoknya film-filmnya Disney yang hebat-hebat itu. Kemudian banyak sekali, hampir film-filmnya Disney 2D yang bagus-bagus itu dia. Namanya Andreas Deja. Dan dia rencana mau ketemu saya itu, tapi pas New York itu kena badai salju, jadi nggak jadi. Sehingga belum video conference dengan saya. Terus yang punya perusahaan namanya Kevin Costner. Saya rasa Auno udah kenal itu ya. Wah, itu orang keren banget. Nah, jadi kita kenalannya seperti itu sekarang. Justru kenalan seperti itu saat kita itu pandemi. Tapi masih ingat sama kita-kita ya, Pak? Ya, karena saat pandemi. Jadi saat pandemi, big opportunity itu adalah film animasi. Keren. Kita nggak bisa syuting. Ya. Kalau di Indonesia, selain di Amikom atau mungkin yang lain kan kita ada tahu nih, Prof, ada Nusa dan Rara itu, Prof. Ya. Saya rasa itu juga bagus. Ada yang lain nggak, Prof, selain tempat-tempat yang seperti itu? Dan apa yang harus dilakukan misalkan seorang gubernur atau bupati atau wali kota untuk mensupport teman-teman ini ya, mungkin teknopark apa yang harus dibangun gitu, Prof? Ya, kalau memang harus dua. Jadi dia harus menciptakan IP satu. Kalau IP yang diciptakan itu pasti mahal. Ya. Harus keluar uang. Ya. IP ini mungkin teman-teman belum tahu, intellectual property right ya, Prof? Film animasi lengkap kayak November 10, Juki, Battle Surabaya November 10 atau Aji Saka, atau kalau Pak Night Chris itu siapa? Mas Deddy Corbuzier. Itu. Tapi kalau saya settingnya kan Aji Saka untuk kelas dunia. Ya. Jadi pasti ini cost-nya mahal. Tetapi kita juga menerima yang namanya services yang mengerjakan mahasiswa. Gitu. Nah, saat ini yang baru laris servicesnya 2D. Ya. Dengan software Toon Boom tadi, maka saya sarankan justru saat ini laris sekali kita. Bahkan kita menolak. Cina itu pesen banyak sekali, tapi kita tolak. Mungkin kita baru akan April atau Mei besok kita siap. Sekarang kita sedang mendidik mahasiswa-mahasiswa untuk mengerjakan namanya cutout animation. Jadi itu untuk serial televisi. Jadi untuk serial TV. Tapi kalau yang seninya tinggi untuk film layar lebar. Kalau film kita sedang mengerjakan satu Chicks, yang kedua Land of Mercy. Yang sudah selesai Annie Frank, itu yang Warner Bros. Atau HBO. agak mungkin blank di dunia perfilman ya. Ini apa ya? Iya. Kan supaya sampai nggak blank itu. Iya, siap. Tahunya cryptocurrency, security begitu, Prof. Itu nanti bisa menghasilkan cryptocurrency juga. Dan film ini adalah saya katakan, ini misalnya film Klaus itu yang kemarin nominasi Oscar, film 2D, tapi juga ada campurannya 3D. Itu bisa laku dibeli oleh Netflix 45 juta US dollar. Oh, Netflix beli film ya? Iya, Netflix tuh beli film. Jadi kita sedang presentasi ke Netflix juga. Oh.
Tapi tim saya yang di Hollywood, yang Manu Gargi sama Marco Basalmo tadi yang inspirasi. Kan nggak gampang karena sekarang film yang platform yang menjanjikan adalah platform digital. Nomor 1 Netflix, nomor 2 HBO atau miliknya Warner Bros itu. Yang ketiga lupa saya, ketiga kalau nggak salah Disney Plus. 4 atau 5 itu baru Amazon. Berarti nonton di Netflix sama Disney Plus ya, Prof ya? Ya, itu saat ini yang menjadi ya. Tetapi Disney Plus kan diisi oleh film-filmnya Disney sendiri. Nah, jadi untuk kita masuk ke sana itu tidak gampang. Jadi, kita lebih senang ke Netflix atau ke HBO. HBO kan sudah ngerjakan proyeknya dia ya kan. Ya. Harapan kita juga karena dia udah nomor 2 ya di dunia, saya rasa bagus. Kalau Amazon kan kita udah membuktikan bisa masuk, tapi justru yang 2 ini tantangan bagi kita, yaitu yang nomor 1 Netflix, nomor 2 HBO. HBO ini ya kita udah ngerjakan proyeknya, harapannya film-film kita bisa diterima oleh dia. Kalau bioskop udah nggak semenarik itu ya berarti ya? Lebih menarik online ya? Lebih menarik digital berarti ya? Iya, sekarang orang kan masih takut. Iya, benar. Maka Warner Bros. Sudah menyatakan bahwa tahun 2001 Warner Bros. Akan meluncing secara bersama-sama antara bioskop dan digital. Coba. Itu ya, karena dia punya bioskop ya. Bioskop digital yaitu HBO itu. HBO itu ya. Iya. Wah, itu yang agak kelimpungan itu yang gedung bioskop. Oh iya, karena kalau orang makan nonton yang online itu. Iya. Prof, mungkin terakhir kalau kita lihat bahwa untuk memenangkan suatu istilahnya kalau kita lihat Korea itu dengan budaya K-pop-nya, entah itu dari sisi film maupun nyanyi. Kira-kira apakah animasi ini dengan kearifan lokal akan jadi satu branding tersendiri, Prof, untuk menaikkan nama titik Indonesianya tadi itu? 100, Pak. Itu yang saya cita-citakan. Oke. Iya. Rodok pinter juga iki pertanyaannya. 2025 kita sudah harus Oke. Center Animated Feature Film Industry. Oke. Kita nanti kolaborasi, Prof. Insya Allah. Insya Allah. Saya kan di ITTS sebagai ketua pembina kan. Wah, iya. Iya. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan aja itu. Agung. Salah. Siap. Prof Ono, ada yang terakhir mungkin mau disampaikan? Nggak, cukup. Ini bagus banget sih. Yang penting mudah-mudahan nggak keberatan ini direkam loh Pak Yanto. Enggak masalah. Iya. Terima kasih banyak loh Pak Yanto. Kita kan dosen. Iya, siap. Iya. Oke, terima kasih Prof Yanto, Prof Ono, rekan-rekan dari mahasiswa ITTS maupun rekan-rekan dari luar. Jadi intinya animasi masih memiliki daya tarik yang cukup, ya, nilai value-nya masih ada gitu. Kita lihat tadi sekelas intellectual property right aja kayak Mickey Mouse saja udah nilainya sampai sekarang nggak turun-turun. Yeah. $8.5 billion. Gile. Jadi kalau ditanya siapa aktor-aktris terkaya dunia, ternyata jawabannya Mickey Mouse. Bukan Rea Razadian, bukan ya, Mickey Mouse. Iya. Tom and Jerry sampai sekarang masih ada. Ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa lebih cepat kolaborasi, Mbak, pandemi mudah-mudahan segera lepaslah dari Indonesia supaya kita bisa bertemu offline, terus bareng-bareng dari ITTS bisa menjadi bagian dalam dunia perfilman animasi. Kira-kira gitu. Oke, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak Pak Yanto. Terima kasih semua Pak Agung. Terima kasih.
Jos, materi ini jos. Jos banget. Oke, izin live Prof, Ono, rekan-rekan semua, Ya, terima siap. kasih. Wih, ada Bapak ini. Nonton juga Bapak ini. Iya, iya, iya.